mengapa saya beralih ke kepok? Pertama, perawatannya mudah, tidak begitu riskan dengan berbagai hama. Terus nanti kalau bisa panen, itu dari segi marketing atau penjualannya sangat mudah. Manfaatkan sejengkal tanah semaksimal mungkin untuk nanti kita bisa petik nilai ekonominya. Kalau kelebihan ya kita jual, kalau cukup ya kita olah sendiri untuk gizi keluarga. Halo warga Taneliling, jumpa lagi dengan saya Rizky Pratama di channel Taneliling TV. Saya saat ini bersama Bapak Slamet untuk membahas tentang dunia perpisangan lagi. Dan untuk warga Taneliling mungkin bisa jadi inspirasi yang punya lahan kosong atau kebun kosong yang mungkin kurang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kebun pisang yang mungkin ya lumayan lah daripada nggak kepake gitu ya. Pak Slamet, boleh sapa dulu warga Taneliling? Kenalkan saya Pak Slamet. Kebun saya ini jenis tanaman pisang kapok. Pisang kapok? Pisang kepok. Nah, kepok pisang kapok atau kepok biasanya yang benar itu pisang kepok, tapi latih orang Jawa itu yang gampang pisang kapok. Sebenarnya yang benar ya pisang kepok. Oke warga Taneliling, sejarahnya ternyata ini bekas tambang, tapi tambang untuk bata merah. Ya. Jadi mungkin di situ tanahnya sudah mulai ada kerusakan ya. Ada kerusakan. Mungkin bisa dibenahi sama Pak Slamet untuk bisa ditanamin pisang-pisang yang seperti ini. Dulu kan era tahun 80-an, 82 itu sini itu blok kampung saya dipakai warga mayoritas untuk industri batu bata merah. Jadi kan ini lahannya di bawah. Jadi kalau dari segi tanah ini ya, tanah ini sudah kesuburannya sudah kurang. Sebabnya apa? Sebabnya kan tanah yang subur sudah ditambang, sudah diambil, dibikin batu merah untuk material bangunan-bangunan itu. Jadi ini saya mengembalikan tanah supaya subur ya agak begitu lama. Karena sudah dapat dikatakan ini lahannya sudah tandus begitu Mas. Ini ya mengembalikannya ya ini bertahun-tahun supaya dari tanah subur lagi bisa ditamani ini pisang, mungkin sayur ya bisa. Ini prosesnya ya bisa di atas 1 tahun 2 tahun Mas. Ini dikembalikan jadi dibalik, dicangkul dibalik satu persatu Mas. Jadi deret per deret ini. Jadi cukup lumayan juga. Subur kembali. Kalau sudah misalkan sudah kita balik, kita bikin bedengan, kita kasih kompos, siapnya ditanam berapa tahun? Itu 1 musim Mas. Kemarau itu kan ngerawatnya bersih-bersih gampang dibakar. Terus saya tunggu sampai 1 musim penghujan. 1 musim penghujan, yuk ada kemarau lagi kan, seperempat musim lah, hujan tiba bisa ditanami. Gitu aja nggak sesuai seperti harapan. Karena tanahnya ya tidak bisa kembali kayak yang dulu. Nggak 100%. Nggak 100%. Tapi kan bisa. Bisa ditanami. Setahun bisa 2 kali panen, perawatan relatif mudah, dan potensi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Bagi yang ingin memulai budidaya anggur tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir. Taneliling menyusun e-book panduan praktis untuk budidaya anggur dari 0 sampai panen. Dapatkan diskon khusus untuk pembelian hari ini, linknya ada di bio deskripsi. Ini cukup luas, jadi kita sambil jalan, sambil ngobrol tentang budidayanya gimana. Tapi saya dengar Pak Slamet ini juga pakai kultur jaringan tradisional ya? Ya awal-awalnya bikin bibit itu, bibit pisang saya bukan pakai dongkelan, tapi istilahnya kultur jaringan tradisional. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kultur gimana? Kultur jaringan tradisional itu kalau yang modern itu dipakai untuk perusahaan agro ya. Perusahaan agro itu ya di lab nih. Itu kan kalau kultur jaringan tradisional ya kita nanam bonggol. Nanam bonggol bisa metode bed
split atau bib. Jadi kalau metode split itu pecah bonggol. Pecah bonggol. Kalau metode bib mematikan yang tengah. Istilahnya itu yang tengah kita matikan, nanti tumbuh beberapa bibit ya. Nanti kalau sudah tumbuh kita potong, kita pindahkan ke polybag kecil, terus kita semai. Nanti kalau sudah ke polybag yang agak besar, siap ditanam di lahan. Tapi bagus yang mana tuh Pak antara dua itu? Kalau pisang kepok yang saya tanam sekarang, ini dungkel. Ini anak-anaknya banyak. Ini dungkel, ngapa kak dungkel? Soalnya kayak saya bikin kayak yang dulu, yang pisang Ambon, Cavendish sejenisnya, itu kelamaan. Jadi munculnya cuma 1-2, kan sama dengan dungkelan. Nah, tapi kalau yang pisang buah ya, itu munculnya bisa 10. Oh, lebih banyak. Kan mata tunasnya banyak. Itu ayo ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau yang dungkel untuk pisang kepok, itu kita tanam, kita bikin lubang ya seminggu lah, jangan terus bagusnya seminggu. Nanti kita siapkan pupuk kandang. Kita tanam itu nunggu 1 sampai 1,5 bulan baru muncul tunas daun baru. Itu kan kita pacu pakai, ada pupuk pabrik, ada GPT, itu pupuk GPT, pupuk untuk mempercepat pertumbuhan akar itu nanti terus kuncup-nya ada. Tapi kalau yang polybag kan, yang istilahnya kalau jari kan langsung tumbuh. Kalau yang dungkelan kayak gini ya berarti ya? Kayak dungkelan kayak gini, ini dungkelan, ini dungkelan semua. Itu. Ini ya. Ini dungkelan yang untuk pisang kepok karena. Nah ini dungkel, ini bisa didungkel. Ini bentuk rebung, ini bagus. Ini bentuk rebung. Jadi. Cirinya bagus gimana, Pak? Ya ini kan nggak mengalami stres kayak gini. Kalau gini, ini kita dungkel, kita tanam, stresnya tumbuhnya lama. Kalau ini lanjut. Karena apa? Karena sama-sama belum ada akarnya. Nek ini ada akarnya, nanti bisa terganggu. Oh, oke. Berapa lama kira-kira untuk siap dipisahin jadi bibit? Ya umur sekitar 1 bulan, 1,5 bulan dari kuncup ini sudah bisa. Oh, sudah oke. bisa. Nah ini kan 2 bulanan. Langsung potong berarti? Langsung diambil berarti? Ketika sudah siap? Jadi ini langsung diambil pakai gejlik. Nah ini induknya kalau tidak ditangani dengan obat jamur atau obat bakteri, ini akan mati juga. Itu karena ini diambil gitu? Karena ini kan stres, anaknya diambil. Oh, stres. Ini stres. Ini lukanya bisa kemasukan bakteri. Oh gitu ya. Ini jalan keluarnya bisa supaya induknya aman. Ini kita siram. Ya seketika itu pakai sabun, air sabun krim. Oke. Air sabun jebret. Nanti tunggu sorenya kita pakai fungisida. Langsung di akar? Nanti untuk menanggulangi virus atau bakteri masuk kan aman, sudah ada penangkalnya. Oh gitu. Posisinya aman, kalau enggak sering-sering peristiwanya gitu. Induknya gitu. Nanti biasanya nangis mati. Stres nangis ya? Luka. kena penyakitnya masuk Mas itu. Oke. Karena luka itu. Tapi ngomong-ngomong katanya ya Pak, di pisang itu ada penyakit atau jamur yang namanya fusarium. Dan itu musuhnya petani pisang tuh kayaknya. Ya itu ngomongi jamur fusarium itu memang musuh bebuyutan petani pisang. Itu memang sangat sulit. Nih, ini ikut juga nih. Ini kejadiannya juga busuk batang. Oh, fusarium kayak gini. Ini podo karo bakteri busuk batang. Ini fisiknya sama, fusarium dan busuk batang, karena penyakit bakteri dan fusarium itu kalau sudah menyerang itu sama, fisiknya sama, busuk. Ini kan dibonggol. Nah, ini pisang Cavendish. Dibonggol loh. Ini saya matikan, nggak saya pindah. Ini juga kena. Karena juga sudah terserang. Ini seiring dengan pertumbuhan anak-anaknya ini, kemasukan juga.
Karena dari bawah penularannya. Iya, di bawah, di bawah. Ini kemasukan jamur, ini besar, jamurnya berkembang. Kalau sampai jaringan ini batang semu mati juga. Jadi ini sehat. Ini kalau nanti bisa panen, ini dipindah lokasi. Semua eksedus, Mas. Ini hasil eksedus. Bisa nggak nular ke sebelah sana atau sebelah Bisa banget. Nah. Bisa banget. Cepet-cepet dimatiin? Ya ini kalau musim kemarau bakar. Bakar? Bakar. Oh. Ini kalau kita tadi ngomongin fusarium kayaknya belum ada solusinya ya untuk mengatasinya itu. Salah satunya dimatiin aja ya. Tapi sebenarnya pernah nyoba nggak Pak untuk apa namanya mengatasinya biar itu tetap hidup gitu Pak? Nah, langkah saya ya ini ganti jenis ataupun eksedus dari sini. Ini sementara kita diamkan, kita ambil saja bibit yang belum terserang jamur. Jadi ini bibit kita keduk, kita bonggolnya. Ini kan ada akarnya sedikit biar nanti cepat tumbuh. Ada bintiknya kuning. Kita press kuning lagi, jangan ditanam. Udah masuk berarti itu? Udah masuk. Ini nanti generasinya juga kalau bersih, kita kasih obat, kita tanam bisa sehat. Ya. Terus ini kita tinggalkan sementara atau bisa untuk pembakaran sampah-sampah dulu. Jadi segini, ini belum tentu aman juga. Segini bisa busuk, kena fusarium, temponya cuma 1 minggu habis bosok semua, 1 minggu. Padahal belum matang bisa di tengah-tengah jalan bisa kena. Juga, bisa kena juga. Enggak kecil biasanya sehat. Kecil pisang jenis ini, jenis Cavendish atau spesies Ambon, itu kalau kecil sampai remaja sehat. Karena kalau terserang jamur, jamurnya juga belum merekah. Kalau gede-gede jamurnya merekah sampai keluar sampai menyerang batang semua mati. Tapi pohon sudah gede. Ya tanah diperhatikan, tanah dibebaskan dari virus dulu, atau dibikin lubang, dikasih uwoh-uwoh, kompos kering dibakar dulu. Itu tanah harus steril dulu. Kalau nggak steril nanti pertumbuhan pisang Cavendish di kemudian hari sering-sering begitu. Mengapa saya beralih ke kepok? Pertama, perawatannya memudah. Tidak begitu riskan dengan berbagai hama. Terus nanti kalau bisa panen, itu dari segi marketing atau penjualannya sangat mudah. Dan istilahnya bodon leadol, mana-mana bisa menerima. Karena pisang olahan dibawa ke pasar, nggak sampai menitan, habis. Secara perawatan rutinnya ada nggak Pak kira-kira? Ini dibersihkan aja, dibersihkan. Ini kalau perawatan ini kalau kayak gini sampai ngerumpun banyak itu kita kurangi, kita tanam di lahan lain. Kalau berapa? Punya lahan. Maksimal berapa? Maksimal cuma 3. Oke. Karena lokasinya juga mencari makan. Kalau ini keluarga besar nanti rebutan. Pupuknya Pak? Untuk pupuk ini saya kombinasi sebabnya kalau dipacu pupuk pabrik semua tapi kontaminasi kimiawi membahayakan tanah juga. Rusak lagi ya? Rusak lagi. Kita tanami, wah nggak bisa subur. Ini kalau pupuk ini kan sudah rumpun ya. Ada 2, ada 3. Ini anak-anak lagi. Ini ya tanahnya kita gunduk. Ini kita mupuk pakai katalisator, itu kan menyeimbangkan semacam pupuk kompos dan pupuk kandang. Terus setelah itu 3-4 hari kita kasih pupuk pabrik. Bisa NPK, bisa Ponska, bisa urea. Itu kita kosor. Modelnya gini. Soalnya kalau kita keduk, memutar, kepayan juga. Kepayan itu metode prakteknya saya begitu. Ini kita kocor di sini di pupuk ini kita kocor. Itu nanti pertumbuhan juga. Setiap
Berapa minggu sekali? Ini paling 1,5 bulan. Oh. 1,5 bulan, 2 Sekali. bulan. Sekali itu. Ini kita nanam tumbuh itu sampai montong sampai panen 4 kali. Tapi cuma kotor. Oke. Oke, warga Taniling, itu tadi seputar pisang yang bisa kita bagikan bersama Pak Slamet. Pak Slamet, mungkin sebelum kita tutup, boleh ngasih saran untuk warga Taniling. Ini saya pesan kepada saudara-saudara, mari kita manfaatkan sejengkal tanah semaksimal mungkin untuk nanti kita bisa petik nilai ekonominya. Kalau kelebihan ya kita jual, kalau cukup ya kita olah sendiri untuk gizi keluarga. Terima kasih. Oke, dan mungkin bisa kita mulai mungkin dengan menanam pisang kepok ya, yang menurut pengalaman Pak Slamet lebih tahan atau kebal terhadap beberapa penyakit, terutama ada fusarium yang jadi musuh bubuyutan untuk pisang, petani pisang. Oke, terima kasih Pak Slamet. Semoga sukses. Mari ya, fusariumnya ya. Warga Taniling, semoga videonya menginspirasi. Apabila ada salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.